Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ustadz Ahmad Zain Sarnoto yang kami hormati dan teman-teman yang selalu semangat kuliah, para Ultraman. Sekarang saya bersama Kang Nazril Fatra Madinah akan presentasi dan menjelaskan tentang penyebaran pusat peradaban ketiga benua dan dominasi peradaban wilayah tengah atau Arab. Sebenarnya penjelasan ini sudah ada di makalah, atau mungkin ada yang tidak ada di makalah. Maka silahkan teman-teman menyimak. Pertama, perlu diperjelas apa itu penyebaran pusat peradaban ketiga benua. Oke, karena pembahasan ini terletak sesudah pembahasan Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tafsir kami yang dimaksud penyebaran pusat peradaban ketiga benua adalah peradaban di antara Nuh dan Ibrahim. Itu pertama. Sehingga bisa dilihat di dalam diagram ini silsilah atau nasab dari Nuh sampai Abram atau Ibrahim. Perlu saya sampaikan bahwa data ini, informasi ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, dan dikolaborasikan dengan kitabnya Syarif Sami yang berjudul Al-Ardu Ba'da Tufan atau Al-Ardu Ba'da Tufani Nuh. Seperti itulah silsilah nasab dari Nuh sampai Ibrahim. Dan kenapa peradaban ini menyebar ke tiga benua, padahal awalnya berpusat pada Nuh dan anak-anaknya. Di dalam kitab Tarikh At-Tabari atau lebih lengkapnya Tarikhul Umam wal Muluk, itu nanti di bawah akan ada teksnya bahwa Nuh, dan juga di Perjanjian Lama dan juga bahkan di Al-Quran, Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem yang paling tua, Ham yang kedua, Yafet yang ketiga. Dan orang-orang sesudah Nuh hanya 3 anak ini. Nanti ada penjelasan di Al-Quran, di Perjanjian Lama juga. Kemudian di Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa Sem atau dalam bahasa Arab Sam itu mendapat bagian tengah. Ini akan lebih jelas di riwayat lain yang dikutip oleh At-Tabari bahwa Sem adalah leluhur orang Arab, Romawi, dan Persia. Dan bisa dilihat itu kolaborasi dari Al-Ardu Ba'da Tufani Nuh bahwa Sem punya anak Aram dalam Alkitab atau dalam Al-Quran, Iram di surah Al-Fajr, Iram Zatil Imad, bahwa mereka adalah leluhurnya Ad dan Samud.
dan mereka disebut al-Arab al-Ba'idah. Ada istilah-istilah yang lain, ada al-Arab dan al-Arab al-Aribah dan seterusnya. Kemudian dari jalur Arpakshad ada nanti keturunan Eber, dan menurut al-Ardu Ba'da Tufan, Eber ini adalah Hud alaihissalam, sehingga Hud semasa dengan Ad dan Samud. Tapi ini nanti berbeda dengan At-Tabari. Eber atau Abir ibn Shalih atau Eber bin Selah gitu punya 2 anak, mungkin agak banyak. Saya sudah kirim keturunan lengkap Nuh sampai Ibrahim, bahkan anak-anak Yafet sangat banyak tapi tidak berlanjut. Anak Ham juga agak banyak tapi tidak berlanjut. Eber punya anak Pelek dan Yoktan. Ini di Alkitab, di Perjanjian Lama. Kata Al-Ardu Ba'da Tufan, dalam bahasa Arab itu adalah Falih, dan Yoktan artinya Kohton. Makanya kita sangat akrab dengan Kohton ini, bahwa Kohton adalah bapaknya orang Arab yang sesungguhnya. Abul Arab Al-Aribah yang masih berlanjut sampai sekarang. Adapun keturunannya Iram Al-Arab Al-Ba'idah itu mungkin sudah punah karena Ad dan Samud punah. Adapun Qahtan yang menempati kalau sekarang mungkin daerah Yaman itu Ya'rub, Oman, Hadramaut. Itu adalah Arab Al-Aribah atau Arab yang asli. Adapun Pelek atau Falih itu Abul Arab Al-Adnaniyah. Sebenarnya dia belum Arab. Yang nanti Arab adalah Ibrahim punya anak Ismail. Ismail nikah dengan keturunan Qahtan. Makanya keturunannya Ismail itu juga disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Begitu. Dan silsilah nasab yang berlanjut yang tercatat di Perjanjian Lama adalah silsilah nasab dari Sam ibn Nuh, dari Falih ibn Abir, dari Ibrahim. Nanti kan dari Ibrahim ini, karena Perjanjian Lama itu ditujukan kepada Bani Israel, maka yang banyak dibahas kemudian adalah keturunan Ibrahim. Dari keturunan Ibrahim jalur Ishak, kemudian Yakub dan seterusnya. Yang Yakub itu punya nama lain Israel, sehingga mereka disebut Bani Israel. Adapun di Al-Quran, karena Al-Quran ditujukan pertama-tama kepada orang Arab yang keturunan Ismail, maka yang banyak dibahas ya tentang itu, meskipun juga menyinggung Bani Israel. Lut juga disinggung tapi kemudian tidak ada. Oke. Dari sini, dari diagram ini, kemudian juga bisa disimpulkan bahwa peradaban wilayah tengah atau keturunan Sam bin Nuh yang mendapat wilayah tengah atau sekarang Asia, yang merupakan leluhur orang-orang Arab, Romawi, Persia, termasuk Bani Israel, itu yang mendominasi. Sehingga ini dimengerti kajian tentang Yahudi, Bani Israel, tentang Kristen, Nasrani, tentang Al-Islam, Al-Quran, nanti disebut kajian Semitik, karena memang mereka adalah keturunan Sem. Sehingga dominasi peradaban wilayah tengah atau Arab, kalau di Al-Quran maka Arab itu bisa dibenarkan. Tapi ini juga bisa dipahami karena memang sumber dari
Silsilah ini diambil dari perjanjian lama, dan al-ardu ba'da tufani Nuh yang juga mengutip perjanjian lama, sehingga yang tercatat adalah leluhur mereka. Adapun Ham, Yafet tidak tercatat karena bukan leluhur Bani Israel dan orang Arab yang kepada mereka kitab suci disampaikan, dan dari kitab suci itu referensi ini didapat. Oke, ya perlu dibedakan bahwa Ibrahim nanti dari jalur Ishak bukanlah Arab, mereka keturunan Yakub Bani Israel. Adapun yang Arab adalah keturunan Ismail karena Ismail nikah dengan orang Qahtan, keturunan Qahtan. Oke, maka disebut Al-Arab Al-Musta'aribah. Oke, jadi kemudian jelas judul ini bahwa penyebaran pusat peradaban ketiga benua dimulai dari anak-anaknya Nuh yang mendapat 3 bagian wilayah. Wilayah tengah Asia, Sem, wilayah daerah Sudan itu Ham, dan Yafet wilayah Arabnya apa, tapi mereka adalah bapaknya orang Eropa, termasuk leluhurnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Dan bisa dimengerti dan bisa diterima bahwa peradaban wilayah tengah mendominasi. Oke, kita lanjut dalil-dalilnya. Dari mana kesimpulan itu didapat? Pertama dari Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Ketika bercerita tentang Nuh, satu ayat bertuliskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang tersisa, yang al-baqin hanyalah keturunannya Nuh. Ini ditegaskan dengan hum, ditaukid bahwa hanya keturunannya Nuh yang tersisa. Apalagi ketika melihat perjanjian lama di kitab Kejadian pasal 9 ayat 19, teksnya begini, yang 3 inilah anak-anak Nuh, maksudnya Sem, Ham, dan Yafet, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Kalau masih kurang percaya karena ini berasal dari kitab suci yang bukan kita yakini, yang Nabi bersabda jangan benarkan tapi juga jangan salahkan. Kemudian saya mengutip At-Tabari di dalam kitabnya Tarikh. Coba lihat yang di stabilo kuning. Qasama ay Nuh qasamal arda baina waladihi athlathan. Nuh membagi bumi, wilayah bumi, di antara anak-anaknya menjadi 3. Faja'ala lisam wasatan minal ardi. Untuk Sam wilayah tengah. Nanti penjelasannya wilayah tengah itu mana? Fafiha Baitul Maqdis wan Nil wal Furat wa Dajla wa Sihan wa Jihan wa Fishun wa dhalika baina Fishun ila syarqin Nil wa ma baina, dan seterusnya. Kemudian ini mungkin tipe, saya hanya kopas, mungkin yang tipe adalah editornya Tarikh At-Tabari. Saya cantumkan di daftar pustaka siapa yang edit Tarikh At-Tabari. Liham qasamahu gharbiyan Nail. Untuk Ham, Nuh membagi wilayah di barat sungai Nil, fama wara'ahu, dan seterusnya. Waja'ala qisma Yafith, ini Yafet kalau dalam Alkitab, fi Fishun, fama wara'ahu, ini daerah Eropa. Atau ini akan lebih jelas di riwayat lain, Al-Tabari menyampaikan bahwa inna Sam ibn Nuh abul Arab wa Faris wa Rum. Sam
anaknya Nuh adalah leluhurnya orang-orang Arab, Persia, dan Romawi. Wa inna Ham Abu Sud, dan Arab, Persia, Romawi ini kan ada di Asia. Perlu diperhatikan bahwa Romawi ini bukan Romawi yang ada di Itali, tapi Romawi yang ada di dekat Arab sana, yang mengapit Arab. Yang mengapit Arab pada zamannya Nabi itu kan kerajaan Persia dan Romawi. Romawi itu yang dimaksud, sehingga itu adalah daerah Asia kalau kita menggunakan istilah benua sekarang. Wa inna Ham Abu Sudan. Ham ini adalah bapaknya orang-orang Sudan. Sudan ini ada di Afrika. Coba cek di Google. Sudan itu adalah satu negara di benua Afrika. Wa anna Yafith, dan Yafith adalah Abu Turk wa Abu Ya'juj wa Ma'juj. Yafith adalah kakek moyang leluhur Turk, dan Ya'juj dan Ma'juj. Saya belum bisa memastikan, tapi mungkin itu bisa dianggap adalah Eropa. Turk itu yang mana? Apakah Turki yang sekarang atau Turk itu daerah yang dekat Cina? Ya'juj dan Ma'juj itu juga. Tapi untuk memudahkan, anggap saja ini adalah daerah Eropa. Nanti teman-teman bisa sanggah dengan argumen dan data, karena saya belum menemukannya. Ini ada di kitab Tarikh At-Tabari. Bisa teman-teman cek di Al-Maktabah Syamilah. Saya cantumkan halamannya juga di makalah dan penerbitnya dan seterusnya. Oke, itu adalah tadi dalil-dalil tadi untuk menegaskan bahwa yang bertahan di bumi adalah hanya keturunan Nuh, tidak ada yang lain. Makanya Nuh itu dianggap sebagai bapak kedua sesudah Adam. Karena sesudah Nuh tidak ada orang lain selain Nuh yang bertahan dan keturunannya. Oke. Kemudian ini Kush. Lihat, saya akan ke atas lagi sebentar. Perhatikan ada Kush di sini. Ada Nimrod yang berstabilo biru. Kush itu anaknya Ham. Nanti Kush punya keturunan Nimrod. Dan kita tidak tahu Nimrod ini apakah Nimrod yang raja yang zalim yang dilawan oleh Ibrahim, atau Nimrod ini adalah orang baik. Karena di perjanjian lama tercatat beliau ini orang baik. Oke. Kush memperanak Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali. Ingat, Kush ini anaknya Ham, orang Afrika. Kush memperanak Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nanti dijelaskan di titik-titik itu, lihat di kitab Kejadian. Kenapa dia bisa berkuasa? Karena dia sangat pandai, sangat gagah. Bahkan di hadapan Tuhan begitu. Cukup baik penjelasan tentang Nimrod di Alkitab. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Perlu di stabilo ini Babel. Nanti ke Erech dan Akkad. Ini nama-nama daerah pada masa itu mungkin. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Kalau di Arab atau di Al-Quran mungkin bisa di bahasa Arabnya adalah Babil atau Babilonia. Oke, artinya peradaban pertama sesudah Nuh atau kerajaan pertama sesudah Nuh adalah Nimrod. Tentunya kerajaan ini mempunyai sistem politik tersendiri, mempunyai
sistem ekonomi tersendiri, mempunyai teknologi tersendiri. Tapi saya tidak menemukan catatan-catatan tentang itu semua. Kecuali teman-teman mau lebih lanjut membahas, mencari artikel-artikel jurnal yang ditulis oleh para sejarawan yang meneliti arkeologi masa dahulu. Oke, itulah kerajaan pertama sesudah Nuh. Tapi pada masa Nimrod ini keturunan Nuh belum terpencar, masih bersatu, dan pusat kotanya adalah Babel. Bahasanya juga masih satu sehingga semua bisa saling komunikasi. Oke, kita lanjut tentang Menara Babel yang diceritakan di Kitab Kejadian di Alkitab pasal 11 ayat 8 sampai 9. Demikianlah mereka diserakkan, dibuat terpencar begitu oleh Tuhan dari situ, maksudnya dari Babel, ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kenapa disebut Babel sampai sekarang? Karena dari kota itu kemudian mereka berpencar. Nanti ini bisa dipahami secara letterlek begini, atau bisa dipahami secara metaforis. Apa yang dimaksud Tuhan serakkan itu? Mungkin orang-orang yang tidak percaya pada kitab suci dan mencari argumen-argumen yang lebih logis, mereka akan bilang itu adalah migrasi umat manusia ke seluruh bumi. Begitu. Itu akan dijelaskan oleh Mas Nazril. Pembacaan secara metaforis atau pembacaan secara simbolis dari keterangan di Alkitab ini. Oke. Artinya karena kerajaan Nimrod tadi umat manusia belum tersebar ke seluruh bumi, itu tidak bisa, bukan pembahasan kita. Yang pembahasan kita adalah setelah pusat peradaban tersebar ke seluruh bumi, artinya setelah kejadian Menara Babel ini. Setelah umat manusia terpencar ke Asia, Afrika, dan Eropa. Oke. Kemudian kita lihat di Alkitab sudah tidak ada lagi penjelasan sesudah Menara Babel ini tentang peradaban. Sesudah itu penjelasannya adalah tentang Ibrahim. Padahal pembahasan kita adalah peradaban sebelum Ibrahim. Maka kita coba cek di Al-Quran. Ternyata ada peradaban yang tercatat sebelum Ibrahim, sesudah Nuh, yang itu sesudah Menara Babel tadi, sesudah Nimrod. Peradaban apa itu? Peradabannya kaum Ad dan kaum Samud. Oke. Ini adalah silsilah yang berbeda dengan yang ada di Alkitab, karena silsilah ini dikutip dari Tarikh At-Tabari. Di silsilah Alkitab dan penafsiran Syarif Sami dalam Al-Ardu Ba'da Tufani Nuh, Abir itu Hud. Padahal tidak begitu katanya At-Tabari. Hud itu kaumnya Ad,
dalam Al-Quran, wa ila adin akhahum huda, kepada suku Ad, kepada keturunan Ad ada saudara mereka yang sama-sama keturunan Ad, yaitu Nuh, yaitu Hud, begitu. Sehingga tertolak bahwa Abir adalah Hud menurut At-Tabari. Begitu juga selanjutnya adalah kaum Samud yang mewarisi peradabannya Ad yang sudah binasa. Di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hajr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lihat Ad, Iram dzatil imad. Lihat Iram, karena Ad itu keturunan Iram. Nanti Iram itu adalah jadi nama ibu kota untuk kaumnya Ad. Oke, begini kira-kira silsilah nasab tentang peradaban antara Ibrahim dan Nuh, yaitu peradabannya Ad dan Samud yang Nabi Hud dan Nabi Saleh diutus kepada mereka. Dan perlu diketahui tidak ada nama Saleh dan Hud di Alkitab. Oke. Sehingga ini akan lebih masuk akal karena Ad dulu, kemudian mereka kena azab karena tidak mau menerima dan membuka pikiran dan menerima kebenaran dari pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Hud. Setelah kaum Ad binasa, 2 generasi kemudian Samud yang berkuasa. Begitu juga Samud kemudian binasa karena menentang pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Saleh, Nabi Saleh. Akhirnya mereka binasa. Dan akhirnya peradaban ada di Ibrahim, atau cerita di dalam Al-Quran ada di Ibrahim. Oke. Ini yang saya temukan hanya Nabi Hud. Bisa jadi nama-nama yang tadi bukanlah nama asli, melainkan mungkin julukan atau mungkin juga nama, karena nama adalah doa. Katanya Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, Hud, ini Nabi Hud maksudnya, coba teman-teman cek. Wahudun fil asli jam'u ha'id ay ta'ib wa huwa ismu nabiyyin alaihi salam. Makanya Hud itu jamak ternyata. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kadzabat adunil mursalin gitu. Kadzabat Samud, dan itu yang diduskan adalah para utusan. Itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam, diantaranya karena mendustakan Nuh sama dengan mendustakan Hud sama dengan mendustakan yang lain, atau jangan-jangan Hud itu adalah beberapa orang yang beda generasi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu tentang tafsir. Oke. Selanjutnya, karena peradaban yang tercatat di Al-Quran hanyalah peradabannya Ad dan Samud, maka yang saya kaji adalah Ad dan Samud di dalam Al-Quran. Ini adalah perinciannya. Hud disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, Salih 9 kali, Ad 24 kali, Samud 25 kali. Ini saya ambil dari kita Fahros Juzuri Kalimatil Quran. Oke. Dan saya sudah kirim ayat-ayat ini semua dan ayat sebelum dan sesudahnya di grup teman-teman. Semua ayat ini sudah saya kirim kalau teman-teman mau membaca, dan sudah saya stabilo mana yang penting untuk di mata kuliah ini. Perlu dicatat bahwa kisah yang panjang
tentang Samud dan Ad itu tercatat di 3 surah. Al-A'raf, surah Hud, dan surah Asy-Syu'ara. Nanti khusus tentang Samud ada agak panjang di An-Naml. Nanti khusus tentang Ad ada agak panjang di Al-Ahqaf. Gitu. Yang biru ini maksudnya semua ada. Yang kuning maksudnya tersendiri. Ketika Soleh ada di An-Naml tapi Hud tidak ada. Ad ada di Ahqaf tapi Samud tidak ada. Samud ada di Al-Isra, An-Naml, dan Al-Buruj, dan Asy-Syams, tapi Ad tidak ada, begitu. Dan ayat-ayatnya sudah saya kirim. Kemudian dari ayat-ayat itu, saya coba sarikan tentang peradaban mereka. Tentunya mereka ini adalah kaum-kaum yang diazab. Tapi sebelum itu, mereka punya peradaban yang besar. Dan itu juga sedikit tercatat di dalam Al-Quran. Ini untuk memudahkan pengutipan, saya lakukan misalnya pengutipan Al-Quran ada 9.269 sampai 70, itu artinya surah ke-9 sesuai urutan mushaf Al-Quran Indonesia, ayat ke-69 sampai 70. Begitu cara membacanya. Oke, itu saya sarikan bahwa tentang peradaban mereka, bahwa Ad dan Samud adalah di antara orang-orang sebelum orang Arab, karena mereka memang keturunan Iram, yang itu merupakan orang Arab, yang mereka itu lebih dahsyat kekuatannya daripada orang Arab pada masa Nabi. Lebih banyak harta dan anak-anak atau pasukannya daripada kaum Quraisy yang dihadapi Nabi. Biasanya surat-surat yang seperti ini yang menceritakan pengazaban ini adalah surah-surah yang turun di Mekkah, dan biasanya Mekkah agak akhir. Oke, itu adalah klaim Al-Quran yang kemudian tempat-tempat tinggal Ad dan Samud diketahui dengan jelas oleh orang-orang Arab. Maksudnya orang-orang Arab pada masa Nabi, sehingga ini bisa dilakukan penelitian arkeologis. Dan yang akan menjelaskan tentang penelitian arkeologis ini adalah Kang Nazril Fatra Madinah nanti. Ada juga orang-orang sesudah mereka yang hanya diketahui oleh Allah. Artinya sebenarnya ada peradaban yang lain tapi tidak tercatat di dalam Al-Quran atau tidak disampaikan kepada Nabi melalui Al-Quran. Oke, itu tentang Ad dan Samud. Nanti kita lebih khusus tentang Nabi Hud alaihissalam dan suku Ad. Hud adalah saudara suku Ad. Itu bisa dicek di surah-surah dan ayat-ayat itu. Atau dengan kata lain, suku Ad adalah kaumnya Hud. Itu bisa dicek di ayat itu. Kemudian Ad adalah para ahli waris, atau bahasa Al-Qurannya khulafa, para pengganti sesudah kaum Nuh. Artinya ini jelas bahwa Ad adalah peradaban sesudah kaum Nuh yang secara langsung Allah menganugerahi mereka limpahan kekuasaan. Artinya mereka sebenarnya punya sistem politik yang sangat kuat, atau dalam Al-Quran disebut zadakum fil khalqi bastah, tentang fisiknya. Kemudian suku Ad ini tinggal di Ahqaf. Makanya ada surah Al-Ahqaf, yaitu di antara bukit-bukit pasir. Ini ada di surat itu, dan ini ada di catatannya Muhammad Asad. Dengan ibu kota Iram. Mereka mempunyai banyak pilar yang belum pernah dibangun seperti itu di semua negeri. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka Oke, kemudian suku Ad, tapi dengan tentunya ketika suatu peradaban sudah mempunyai kekuasaan atau kerajaan, maka ada sistem politik di sana, ada sistem ekonomi di sana, ada teknologi, karena ada bangunan-bangunan yang besar di sana.
Namun penjelasan tentang itu belum saya temukan, karena sementara saya hanya ada di Al-Quran, belum masuk ke penjelasan tafsir-tafsir, apalagi penelitian dari para sejarawan yang meneliti arkeolog mereka. Oke. Namun suku Ad menganggap dusta para utusan. Suku Ad menganggap dusta para utusan. Kadzabat adunil mursalin, para utusan memang, para rasul. Ad menantang, siapa yang lebih dahsyat kekuatannya daripada kami. Itu dicek di surat itu. Ad dalam kebodohan mereka membangun altar-altar berhala pada setiap ketinggian, atau bahasa Al-Qur'annya bikulli ri'ain ayah. Mereka membuat benteng-benteng atau masani' dengan harapan mereka dapat menjadi kekal. Dalam perang mereka biasa menangkap lawan dengan kejam. Wa idza batashtum jabbarin. Itu mereka. Padahal Allah telah menganugerahkan segala kebaikan kepada mereka yang dapat mereka ketahui dengan pikiran. Amaddakum bima ta'lamun. Allah menganugerahkan kepada mereka binatang-binatang ternak, anak-anak yang banyak, atau pasukan-pasukan yang banyak, keturunan yang banyak, kebun-kebun dan mata air yang banyak. Allah sudah memberikan itu semua. Artinya ini peradaban yang besar. Tapi mereka binasa karena mereka tadi zalim dan seterusnya, merasa mau kekal dan seterusnya. Padahal jika suku Ad mau memohon ampun dan bertobat, maka Allah akan curahkan berkah-berkah samawi yang berlimpah kepada mereka, dan akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan mereka. Ila quwwatikum, asal mereka tidak berpaling dari Allah sebagai kaum yang tenggelam dalam dosa atau mujrimin. Terjemah-terjemah ini saya ambil dan saya modifikasi dari terjemahnya Muhammad Asad, The Message of the Quran, karena itu sangat rinci terjemahnya. Oke, itu suku Ad dan yang mendustakan Hud sehingga mereka binasa. Kemudian fenomena sejarah berulang. Setelah suku Ad ada kaum Samud. Salih adalah saudara suku Samud. Dengan kata lain, suku Samud adalah kaumnya Salih. Artinya Salih juga keturunannya Samud. Samud adalah para ahli waris, khulafa sesudah Ad. Itu begitu di dalam Al-Quran. Mereka dapat mendirikan istana-istana di tanah yang datar, memahat gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Suku Samud itu artinya ada peradaban yang besar, dan itu terlihat secara fisik, bisa diteliti secara arkeologis. Suku Samud mendiami wilayah Al-Hijr, makanya ada surah Al-Hijr, nanti ada Ashabul Hijr. Ashabul Hijr itu adalah suku Samud. Al-Hijr itu terletak di bagian paling utara Hijaz, atau di sebelah oase Taimah. Itu adalah penjelasan dari Muhammad Asad untuk ayat itu. Mereka melubangi batu-batu cadas di lembah Wadil Qura yang terletak di sebelah utara, ini bukan utama, di sebelah utara Madinah pada rute kafilah pada masa lalu dari Arabia Selatan ke Suriah. Penjelasan Asad juga tentang ayat itu. Samud tinggal di tengah-tengah kebun dan mata air yang banyak, ladang-ladang dan pohon-pohon kurma. Kita tahu daerah Madinah cukup subur, dan mereka tinggal di dekat sana dengan mayang-mayang nan lembut. Mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung dengan keterampilan yang hebat. Farihin, artinya ada peradaban yang sangat besar di sana. Keturunan suku Samud Nabataean kemudian mendiami Ar-Ras. Ashabur Rassi itu di dalam Al-Quran,
Arros itu adalah sebuah kota yang memang namanya demikian sampai hari ini, kata Muhammad Asad, dan masih ada di provinsi Al-Qasim di Arabia Tengah. Sehingga bisa dimengerti kenapa Al-Quran bercerita tentang Ad dan Samud, karena Al-Quran disampaikan kepada orang Arab, khususnya Makkah Madinah pada awalnya, dan Ad dan Samud ini adalah untuk ayo belajar dari mereka, jangan seperti mereka, karena fenomena sejarah berulang. Ad binasa karena kesombongannya, Samud demikian juga. Maka wahai orang-orang Arab Makkah dan Madinah, jangan begitu. Mereka lebih dahsyat peradabannya daripada kalian. Oke. Dan akhirnya Samud juga binasa karena menganggap dusta para utusan. Kadzabat Samud al-mursalin. Itu di surah itu. Kemudian ini mungkin semacam pemerintahan yang oligarki di pada suku Samud ini, sehingga mereka melakukan banyak kezaliman. Maka ketika oligarki sudah menguasai dan mereka berlaku zalim, sebentar lagi kaum itu akan binasa. Di kota Al-Hijr yang didiami Samud ada 9 orang atau 9 suku, Tis'atu rohtin seperti itu, yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan jahat di seluruh bumi dan tidak ingin melakukan perbaikan. Artinya ini sistem politiknya sebelum binasa itu sistem oligarki yang menyebabkan mereka kemudian binasa karena mereka zalim. Oke. Dari peradaban antara Nuh dan Ibrahim, khususnya peradabannya suku Ad dan Samud, kita belajar bagaimana membangun peradaban dan bagaimana mempertahankannya. Membangun peradaban harus dilandasi dengan kebenaran dan kebaikan, yaitu pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Ketika kebenaran dan kebaikan itu diabaikan, kezaliman merajalela, menutup diri dari kebenaran-kebenaran, menganggap dusta kebenaran-kebenaran, mendustakan kebenaran-kebenaran itu, maka bangsa itu akan hancur. Itu yang bisa dipelajari dari peradaban mereka, Ad dan Samud yang terhancur. Dan itu pertama-tama disampaikan kepada orang Arab di Makkah dan Madinah. Di akhir-akhir Nabi di Makkah, yang waktu itu kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan seterusnya, diingatkan, hei jangan seperti Ad dan Samud, karena kalau kalian seperti itu kalian akan binasa. Dan ternyata memang Abu Jahal kemudian binasa karena diingatkan tidak mau. Ini juga untuk menenangkan hati Nabi. Tenang wahai Nabi, dulu juga pernah terjadi seorang Nabi Hud yang mengingatkan penguasa yang zalim, Ad. Seorang Nabi Salih yang mengingatkan para penguasa yang zalim, Samud. Dan yang binasa adalah penguasa yang zalim itu, sedangkan Hud dan Salih terselamatkan. Begitu juga dengan engkau wahai Nabi, engkau akan selamat, tenang. Meskipun mungkin terasa sulit, terasa sempit begitu, tapi tenang, kamu akan selamat dan orang-orang zalim itu akan binasa. Kita harus belajar dari sejarah. Dan untuk saat ini juga begitu. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah mau belajar dari sejarah? Menghentikan kezaliman, menghentikan oligarki, dan seterusnya. Oke, penjelasan lebih rinci, terutama dari kajian para sejarawan yang meneliti arkeologi, meneliti
para arkeolog yang meneliti tentang Ad dan Samud dan peradaban-peradaban yang lain seperti Mesir kuno dan Yunani akan dijelaskan oleh Kang Nazril Fatra Madinah. Terima kasih teman-teman, dan hormat kami Ustadz Ahmad Zain Sarnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang politik, ekonomi, dan teknologi oleh Mas Nazril Fatra Madinah.